Subhanallah. Hai teman-teman, saya nyalakan kembali karena Kanjeng Sunan Muria sudah hadir di sini dan saya coba akan menanyakan apakah Sesu Pakir sudah berhasil atau belum. Soalnya beliau datang sendirian, ya kan? Kalau Kanjeng Sunan Muria datang berdua dengan Sesu Pakir, saya tidak perlu nanyain lagi dong, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nji, ya. Oh, Nji. Saya apa jenengan yang memanggil? Oh, baiklah. Saya tunggu di belakang. Baiklah. Monggo. Monggo Kanjeng. Ton. Beliau memanggil katanya. Memanggil Kanjeng Sesu Pakir. Kita disuruh nunggu sambil sholawat. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kesana apa ya? Jangan, Pak. Oh. Subhanallah. Sepertinya sedang, tapi saya tidak mendengarnya ya. Kamu dengar nggak? Ini juga nggak kedengaran, Bro. Ada cahaya. Ada cahaya di tangan, Bro. Itu yang hijau apa? Nggak tahu, Tony, Bro. Seperti ada dikasih cahaya dan ada bungkusan ya, apa dibungkus ya? Dibungkus, Bro. Subhanallah. Sepertinya sedang membicarakan sesuatu tapi kita benar-benar tidak mendengarkan ya. Iya, Bro. Gak kedengaran maksudnya sampai sini loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nyala di tangan loh. Oh, yang tunggu Ton. Subhanallah. Yang tapi yang dapat menjelaskannya. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang monggo yang cucuku. Terimalah ini. Ini apa yang nanti saya akan jelaskan. Iya. Alhamdulillah. Salaman, Bro. Bajang, kau masih mengingatku. Jenengan putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Ternyata Bajang tidak melupakanku. Alhamdulillah ya. Ton? Iya, nanti Kenapa?
Tangan Hendro kok seperti ini? Tenang saja, cucuku. Iya. Cahaya yang diambil oleh Kanjeng Syekh Supakir adalah pusaka. Pusaka ini beliau beri nama kepompong emas. Pusaka kepompong emas. Benar, Iya. terimalah. Kenapa disebut kepompong emas? Kenapa yang? Karena salah satu yang berharga di dunia ini adalah emas. Iya. Dan kenapa dipilih sebagai kepompong? Kepompong adalah suatu makhluk yang akan lahir kembali. Iya. Jadi tujuannya kau terlahir kembali menjadi seperti manusia pada umumnya. Cahaya itu sangatlah jauh, terletak di langit kelima. Langit kelima? Iya. Benar sekali. Jauh banget loh, Ton. Yaitu alam mushiroh. Subhanallah. Tetapi Kanjeng Syekh Supakir mau membantu dan menolong kalian. Karena beliau juga sudah pernah menolong kalian. Iya. Pesan beliau, tetaplah menjaga iman kalian. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya melihat sihir di dalam tubuhmu itu adalah salah satu sihir yang umurnya sudah sangat tua. Sihir itu dahulu lahir atau pernah digunakan pada zaman kerajaan. Mungkin di zaman sekarang sudah tidak ada, dan mungkin jika bukan kamu yang terkena sihir itu, mereka akan meninggal. Tetapi kalian tidak usah khawatir. Kanjeng Syekh Supakir memberikan ramuan. Ramuan ini adalah ramuan para wali. Di mana ramuan ini Kanjeng Syekh Supakir dahulu menciptakan ramuan ini untuk menyembuhkan para wali yang terkena penyakit. Iya. Ramuan ini sekarang tidak ada di alam kalian. Ramuan ini bukan hanya dapat menghilangkan sihir atau penyakit di dalam tubuhmu. Tetapi jika ramuan ini kau minum setiap hari, setiap bangun tidur kau meminum ramuan ini, maka kau akan terlihat awet muda. Sama halnya wajah-wajah para wali yang setiap pagi meminum ramuan itu untuk menyegarkan tubuhnya, untuk menguatkan energinya, dan untuk mempermudah tubuhnya. Iya. Para wali wajahnya sangat cerah. Siapapun yang memandang mereka pasti akan terkagum-kagum. Karena ramuan inilah beliau dahulu meminumnya setiap pagi hari. Dan untuk penyakitmu, kau dapat merebusnya. Lalu kau saring. Airnya kau dapat minum setiap pagi. Dan untuk menghilangkan warna merah di tubuhmu atau penyakit kulit di tubuhmu itu, kau harus mandi dengan air itu
sedikit saja kau minum seteguk, sama halnya kau membersihkan seluruh energi negatif di dalam tubuhmu. Kau mandi dengan setetes dicampur air itu, maka sama halnya kau meruat diri. Dan keajaiban ini muncul hanya di malam Lailatul Qadar. Baik. Rebuslah ramuan itu dengan kau celupkan satu pusaka kepompong emas itu, agar dapat digunakan untuk penyakit, juga untuk sihir, agar hilang sihir di dalam tubuh, agar bersih tubuhnya dari penyakit. Baik. Jika kau rutin meminum itu, yang tadinya tidak bisa jalan, maka lambat laun akan dapat berjalan. Dan jika tubuhmu ada benjolan, mungkin dikarenakan sihir atau penyakit yang dialami dari alam atau dari tubuhmu, jika kau rutin meminum itu setiap hari, maka lambat laun benjolan itu akan mengecil dan hilang. Dan bagi yang memiliki putra-putri yang masih dalam belajar, atau di dalam bahasa kalian masih sekolah, minumkanlah air itu setiap dia mau berangkat ke sekolah, maka pikirannya akan terbuka, dan insya Allah anak itu akan menjadi cerdas. Subhanallah. Itulah kehebatan ramuan yang diciptakan oleh Kanjeng Syekh Subakir. Iya. Rebusan mustika dan ramuan itu nanti akan terlihat air yang semula bening akan berubah warna. Minumlah, lalu sedikit campurkan ke air untuk mandi. Baik. Dan simpanlah pusaka itu. Pusaka itu dapat membawa kebaikan, keberuntungan, dan keberhasilan. Beruntung dalam hal apapun, berhasil dalam usaha apapun. Semua itu karena Kanjeng Syekh Subakir. Setelah sembuh dan setelah bersih, temuilah kembali diriku. Baik. Akan kupertemukan kalian kepada Kanjeng Syekh Subakir. Baik, ya. Baik. Terima kasih. Pulanglah, istirahatlah, rebuslah itu. Baik, ya. Baik. Berikan itu di dalam rebusan satu saja. Iya. Nih, Sekali lagi terima kasih yang bantuannya. terima kasih. Ya, tetapi kau tidak boleh serakah. Gunakanlah secukupnya. Dan jika ada saudara kalian yang mungkin tidak mengalami hal seperti kalian, tetapi mereka ingin merasakan ramuan dari para wali, atau ramuan dari Kanjeng Sunan, atau Kanjeng Syekh Subakir, bahkan jika mereka ingin memiliki pusaka kepompong emas itu, jangan sungkan kau berikan kepada mereka. Iya. Nggih. Berbagilah di bulan keberkahan ini. Apa yang berbuat baik pasti akan menuai kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum bilang ini boleh dibuka atau enggak? Oh, ini bingkisan yang dari itu. Ya, Bra, alhamdulillah. alhamdulillah. Kita mendapat dua. Ini sadar, Sadar, Mbah. tapi tubuhnya Iya, nanti
kita pulang mandiin Kok pakai bisa? ramuan ini, Mbah. Ini kenapa? Beku genjong. Ah, dia di mana? Selebur. Oh, Oke. Ini Apa kek? pusaka pusaka kepompong kepompong emas. Ini pegang. Pusaka apa mas? Loh, kok ada jarumnya? Ini dari? dari Syekh Subakir. Alhamdulillah. Sama Ini apa? ini ramuan para wali, Mbah, katanya. Terus? Ini bisa direbus untuk diminum untuk kesembuhan Lendra. Dan Heeh. nanti kita pulang mandiin Lendra pakai ini. Kita rebus ramuan ini, Heeh. campurkan pusaka kepompong emas 1 saja, Mbah. Heeh. Insya Allah kulit Lendra seperti sedia kala, Mbah. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata kita tidak sia-sia ya. Ya, Mbah. Alhamdulillah, Mbah. Baik teman-teman, alhamdulillah Lendra kita pulang istirahat ya. Nanti kita rebus itu dulu. Setelah itu dimandikan. Dimandikan. Nanti kamu mandi Oh iya, pakai Mbah. rebusan itu. Satu lagi, Mbah. Apa? Kita pakai ini secukupnya saja. Heeh. Dan itu digunakan secukupnya saja. Heeh. Kanjeng Sunan Muria mengatakan di bulan suci Ramadan ini kita harus berbagi kepada saudara-saudara kita yang ingin mencicipi ramuan dari para wali ini, Mbah. Alhamdulillah. Ya sudah, kita rebus dulu jadinya seperti apa, berhasil apa tidak untuk kulit Lendra ini. Iya, Mbah. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, misi kali ini kita berhasil. Dan ada pesan nggak dari Kanjeng Sunan Muria? Jika Lendra sudah sembuh, Ah. kita menemui beliau. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin ini kita pulang langsung mandi. Yandra rebus ini dulu langsung mandi. Besok kalau kita sudah lihat dulu nih Lendra nih, ya kan, Ya. sembuh apa enggak? Iya. Kalau sembuh ya alhamdulillah, berarti ramuan ini Jarab mujarab. Mancur. Nanti kita bertemu lagi dengan Kanjeng Sunan Muria untuk bertemu dengan Syekh Subakir. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa jalan kamu? Coba berdiri, Lendra. Coba berdiri. Ayo. Ton, mati aja, Ton. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa kok? Apa, Mbah? Nyalakan kamera apa? Iya. Ya Allah, cuma ngerebus ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. di channelnya Mbah Broto. Di sini ada Mbah Broto dan saya Tony. Itu Lendra sedang mandi, teman-teman. Udah rempah-rempahnya, coba lihat. Ini rempah-rempah yang diberikan oleh Syekh siapa ya, Mbah? Syekh Lupa. Subakir. Syekh Subakir. Tuh. Warna apa sih, Mbah? Seperti warna biru ya. Biru keunguan, Mbah. Dan mustika apa, pusakanya sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam rebusan. Nanti paling diambil ya. Iya, Mbah. Oh iya, buat Lendra dulu. Iya, Mbah. Lendra mau lagi mandi soalnya. Katanya setetes aja nggak apa-apa, yo sedikit aja yo. Iya, Mbah. Yang penting dicampur dengan air. Air yo. Heeh. Nih, Ton. Kok hitam? Kan di sini hitam ya? Kalau di situ hitam. Gimana, Mbah, baunya, Mbah? Kayak bau apa ya? Harum tapi kayak bau. Ya namanya rempah-rempah sih, Iya. baunya gimana gitu. Dra, nih campurin pakai air. Udah jadi? Dah. Sudah mendidih ya, teman-teman. Rempah-rempah. Awas panas. Ya, Om. Tak tuang mata umut. Mendidih. Ini kalau dituangin di sini lumer nggak ya? Apa? Lumer nggak? Tunggu dingin. Hah?
Duh. Jadi warnanya biru, ungu apa ya? Biru keunguan, Mbak. Biru keunguan ya. Tapi kalau jadi satu kayak gini seperti kayak hitam. Kita coba. Coba, Mbak. Tuangin ke Ini. gelas. Gimana, Mbak? Pekat ya, ungunya ungu pekat. Oke, kita sudah jadi. Nanti kita coba nunggu dingin lah, sambil nunggu Lendra hilang apa enggak apa kulitnya. Ya, oke. Baik teman-teman, videonya sekian cukup di sini. Nanti kalau sudah Lendra keluar, Tony akan menyalakan kamera kembali. Nyala. Udah nyala, Mbak? Baik teman-teman, alhamdulillah Lendra sudah mandi dan Sudah hilang. seperti apa yang kalian lihat. Jadi alhamdulillah misi kita berhasil. Tapi itu berhasil juga bukan karena dari kita semua ya Ton. Iya, Mbak. Tapi melainkan dari doa-doa panjenengan juga yang selalu mendoakan kita untuk keberhasilan dalam misi ini. Iya, Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah turut serta membantu kita dengan doanya, dukungannya, secara ibaratnya doa, secara material, semuanya. Intinya saya ucapkan terima kasih banyak. Baik teman-teman, inilah yang kita dapat dari saya Subakir ya. Ini teman-teman, Ton, sini Ton, deketin Ton. Yang pertama kita ada kepompong emas. Ini ada jarumnya ya. Ada jarumnya tuh. Ada 10 biji, yang satu masih di rendaman ini karena disuruh oleh beliau untuk merebus ramuan ini itu harus dengan menggunakan Kepompong emas. kepompong emas, satu kepompong emas untuk dimasukkan rebusan ini agar istilahnya itu sihir ataupun apa itu bisa hilang. Jadinya rempah-rempahnya itu jadinya ini sebenarnya kalau di sini itu warnanya ungu tua teman-teman. Nih kita karena ini pekat banget ya, belum dicampur dengan air putih maksudnya. Andra. Gimana sih? Tahu. Nih, ini kalau kita campur ke air ini, Tuh, warna biru ya Om. Warnanya jadi Biru keunguan. Jadi pada intinya nanti kita akan campurkan dengan air putih biasa ya. Iya, Pak. Jadi tidak terlalu pekat. Apa gini saja, kalau seandainya ada yang mau, kita tetap menggunakan ini yang murni, ya menggunakan ini yang murni. Nanti yang dipanjenengan itu barulah kalau mau minum itu dicampurkan sedikit ke air minum. Kalau mau mandi dicampurkan sedikit ke air mandi. Air yang untuk mandi. Ya kan Tom? Iya, ya kan, jadi kita dari sini ngasihnya itu murni dalam bentuk seperti ini teman-teman. Yang pekat. Yang pekat. Masih pekat. Warnanya masih pekat, tidak bening seperti ini kan, beda tuh warnanya itu. Ya kan? Ini setelah dicampur dengan air putih, ini yang masih utuh. Berarti bisa dicampurkan beberapa tetes ke air minum. Iya, gitu ya, betul. Pak? Ya setutup botol lah. Ya, nanti pakai botol, tutupnya biar takaran. Pakai takaran. Ya. Mungkin cukup ya Ton, karena nanti malam kita juga harus bertemu dengan Syekh Subakir. Oleh Sunan Muria itu kita disuruh untuk ke sana untuk bertemu dengan Syekh Subakir, tentunya untuk kita berterima kasih. Iya, Pak. Ya, dan untuk ini semua teman, cara gunaannya ya
diminum atau buat mandi. Kalau untuk pusakanya saya rasa untuk disimpan saja ya. Iya, Mbak. Ya, Disimpan saja. karena untuk pusakanya kan belum ada penjelasan bagaimana cara menggunakannya. Iya, Mbak. Tapi kalau untuk rempah-rempahnya itu sudah dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, yaitu dengan cara diminum pagi hari ya. Pagi hari, Mbak. Pagi hari kan ya, semalam bilangnya pagi hari. Iya. Itu ketika mau berangkat. Kalau untuk anak sekolah, Oh, kalau untuk anak sekolah itu diminum waktu pagi hari. Oh iya. Sebelum berangkat. Ya, pokoknya teman-teman simak videonya saja. Mudah-mudahan tidak ada yang miskomunikasi ya. Iya, Mbak. Jadi tahu manfaatnya untuk apa, cara penggunaannya bagaimana. Itu mudah-mudahan kalian dapat mengerti, karena kita di video tidak diedit ini diganti kata ini, diganti kata ini, tidak. Murni langsung pembicaraan seperti itu ya, yang ditangkap kamera ya seperti itu. Jadinya segini, banyak lah. Sama ini banyak. Kalau pusaka keong emas, ya keong emas apa? Pusaka kepompong emas, kok keong sih? Namanya keong. Pusaka kepompong emas ini hanya ada 10 ya teman-teman. Ya sekiranya karena disuruhnya itu secukupnya, ya kan? Iya. Berarti kan kita sudah cukup nih. Iya. Satu buat saya, satu buat Lendra, satu lagi buat Tony. Iya. Ya kan? Berarti kan cukup kan? Berarti sisa 7. Monggo buat jenengan yang membutuhkan pusaka ini, oleh-oleh atau hadiah dari Sesi Pakir, monggo di WA saja sepanjang video ini. Mungkin cukup sampai di sini karena kita mau istirahat. Nanti malam kita pastikan untuk kita bersiap-siap untuk ketemu dengan Sesi Pakir. Terima kasih banyak. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.